Di video kali ini, aku mau membahas tentang Hua Mulan. Siapa di sini yang belum kenal dengan Hua Mulan? Nah, Hua Mulan itu adalah tokoh yang melambangkan keberanian dan ketangkasan seorang wanita. Mulan ini juga pernah diangkat sebagai film dari Disney. Biar kalian gak penasaran, bersamaku Kay, yuk kita let's go! Hua Mulan adalah seorang prajurit perempuan asal Cina kuno yang hidup pada masa kekuasaan dinasti Wei Utara antara 386 hingga 534 Masehi. Pada zaman dinasti Wei Utara, bangsa Mongol atau Xiongnu sering menginvasi bagian utara Cina Han. Dalam ceritanya, Hua Mulan menyamar sebagai seorang pria untuk menggantikan ayahnya yang sudah lanjut usia dalam kemiliteran. Hua Mulan berjuang selama 12 tahun dan mendapatkan prestasi tinggi. Wah, gila, lama juga ya 12 tahun, guys. Tapi, dia menolak imbalan apapun dan memutuskan pensiun untuk kembali ke kota asalnya. Nah guys, kisah Mulan pertama kali ditranskripsi dalam catatan musik lama dan baru pada abad ke-6. Teks puisi yang paling awal berasal dari karya pilihan di abad ke-11 atau ke-12 yang dikenal sebagai koleksi biro musik, karya Guo Maoqian. Pada akhir era dinasti Ming, dramawan Xu Wei membuat drama tentang kisah Mulan yang berjudul The Female Mulan atau The Heroine Mulan Goes to War in Her Father's Place. Jadi pahlawan wanita Mulan yang pergi ke perang untuk menggantikan bapaknya gitu. Nah, drama ini terdiri dari 2 babak ya. Kemudian karakter Mulan dimasukkan ke dalam Suitang Romance, sebuah novel sejarah yang ditulis oleh Chu Renhuo pada abad ke-17 di awal dinasti Qing. Seiring waktu, kisah Hua Mulan ini menjadi populer sebagai kisah rakyat di antara orang-orang di Cina. Dalam bahasa Mandarin, Hua Mulan berarti bunga magnolia. Bunga magnolia ini melambangkan kemurnian, martabat, keanggunan, dan ketekunan. Dalam puisi, Mulan diberi nama keluarga yang berbeda dari versi ceritanya. Menurut History of Ming, nama keluarganya adalah Chu. Sedangkan History of Qing mengatakan marganya itu adalah Wei. Nama keluarga Hua yang diperkenalkan oleh Xu Wei telah menjadi yang paling populer dalam beberapa tahun terakhir karena maknanya lebih puitis. Nah guys, kisah Hua Mulan lebih dikenal sebagai legenda daripada tokoh sejarah. Dan namanya tidak muncul dalam Teladan Wanita yang merupakan kompilasi biografi wanita hebat selama dinasti Wei Utara. Akan tetapi, legendanya ini termasuk dalam 100 Beauty oleh Yang Xiyuan yang merupakan kompilasi berbagai wanita dalam cerita rakyat Cina. Nah, kisah Hua Mulan ini dimulai ketika Mulan duduk dengan cemas di alat tenunannya. Nah, ceritanya pria dari setiap keluarga ini akan dipanggil untuk bertugas untuk mempertahankan Cina dari penjajah. Dikarenakan ayahnya yang sudah tua dan adik laki-lakinya yang masih sangat muda, hal ini membuat Mulan akhirnya memutuskan untuk menggantikannya dan dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya yang mendukungnya. Jadi guys, dalam ceritanya Mbak Mulan ini sudah cukup terampil dalam pertarungan. Dan dia telah mempelajari seni bela diri, seni pertarungan pedang, dan seni memanah pada saat dia mendaftar sebagai tentara. Nah,
Terus ceritanya itu setelah 12 tahun lamanya ia ikut berperang, akhirnya dia dan para tentara ini kembali untuk mendapatkan penghargaan. Tapi si Mbak Mulannya menolak penghargaan dan jabatan dari raja. Dia hanya meminta agar bisa pulang ke kampung halamannya. Setibanya di rumah, dia disambut dengan sukacita oleh keluarganya. Mulan lalu mengenakan pakaian lamanya dan bertemu teman-temannya yang terkejut bahwa dalam 12 tahun itu mereka bersama di medan perang, ternyata mereka itu sama sekali tidak menyadari kalau si Mulan itu adalah seorang wanita. Nah, ada juga kisah tentang Mulan dari Asmara Sui dan Tang, karya Chu Renho. Edisi pertama sekitar tahun 1695. Nah, dia menceritakan latar belakang tambahan dan plot twist dalam cerita Mulan. Nah, Chu ini menempatkan Mulan di bawah kekuasaan Haesana Khan. Ketika Khan setuju untuk berperang dengan dinasti Tang karena ambisinya untuk menaklukkan seluruh Cina, ayah Mulan yang bernama Huahu khawatir bahwa dia harus pergi dinas militer. Hal ini karena dia hanya memiliki 2 anak perempuan dan seorang bayi. Nah, melihat kekhawatiran ayahnya, Mulan lalu memutuskan berpakaian sebagai pria dan mendaftar sebagai pengganti ayahnya. Dia lalu dicegat oleh pasukan Raja Xia yang bernama Tuo Cheante dan ditanyai oleh putri dari prajurit raja yang bernama Xiang Niang. Akhirnya Xiang Niang ini mencoba merekrut Mulan sebagai prajurit laki-laki karena dia melihat ketangkasannya si Mulan ini ya. Tapi setelah mengetahui kalau Mulan ini merupakan prajurit wanita, ia menjadi sangat senang. Dia lalu mengangkatnya sebagai saudarinya. Jadi mereka berdua ini saling ngangkat saudara ya. Dalam cerita Sui Tang Romance ini, Mulan tapi berakhir dengan tragis. Jadi ceritanya ayah Xiang Nian ini dikalahkan setelah berpihak pada musuh dinasti Tang. Dan kedua saudari angkat ini, si Mulan dan Xiang Nian ini lalu menyerahkan diri untuk dieksekusi. Tindakan ini tapi membuat kagum Kaisar Taichung dan permasyuri kekaisaran yang merupakan ibu kandung dari kaisar. Mereka lalu dibebaskan dari hukuman. Lalu Raja Taichung ini memberikan sejumlah uang kepada Mulan untuk orang tuanya dan memberikan dana pernikahan untuk sang putri yang mengaku telah berjanji menikah dengan Jenderal Luo Cheng. Nah, terus setelah mendapatkan uang, lalu Mulan juga diberikan izin untuk melakukan perjalanan pulang ke tanah airnya. Tapi saat sampai ke tanah airnya, dia menemukan bahwa orang tuanya sudah berpindah tempat tinggal. Setelah dia mencari tahu keadaan orang tuanya, akhirnya Mulan sangat terpukul karena mendapati ayahnya sudah lama meninggal dan ibunya telah menikah kembali. Nah guys, menurut novel tersebut, ibu Mulan itu bermarga Yuan dan dia menikah dengan seorang pria bernama Wei. Lebih buruknya, si Khan ini memanggil si Mulan ke istana untuk menjadi selirnya. Dalam keputusasaan, Mulan akhirnya memilih untuk bunuh diri. Karena dia berpikir daripada harus hidup menderita dan menjadi selir, ya mending. Tetapi sebelum dia meninggal, dia mempercayakan satu tugas kepada adik perempuannya yang bernama Yolan. Dia meminta Yolan ini mengantarkan surat Xiang Nian kepada tunangannya yang bernama Luo Cheng. Adik perempuannya lalu melaksanakan tugasnya. Dia berpakaian sebagai pria, tapi penyamarannya ini gagal. Dan hal ini malah membuat si Luo Cheng ini tertarik secara asmara. Akhirnya si Luo Cheng yang merupakan tunangan dari Xiang Nian ini
malah membangun hubungan asmara bersama adik Mulan. Akhirnya ada pesan terakhir Mulan sebelum dia meninggal. Itu, saya seorang gadis. Saya telah melalui perang dan telah melakukan cukup banyak hal. Saya sekarang ingin menyusul ayah saya. Nah, ternyata guys, kisah Mulan yang ada di novel sama di puisi ini agak berbeda dari cerita di Disney ya. Jadi sikap Mulan yang feminim tapi tetap tangguh dan rela menggantikan ayahnya di dalam militer. Kalau di Disney itu kan si Mulan ini digambarkan sebagai wanita atau gadis tomboy yang tidak terlalu suka dengan hobi wanita zaman itu ya. Nah, dia juga si Mulan yang di Disney ini suka merasa terkekang dengan aturan-aturan saat zaman itu sebagai seorang wanita. Nah, cerita Mulan ternyata juga ada yang berakhir tragis. Jadi tidak selamanya ceritanya itu berakhir bahagia ya. Karena zaman dahulu itu kan wanita itu tidak ada power. Tapi untungnya sekarang kita ini tidak hidup di zaman dulu yang menganggap wanita sebagai aksesoris ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye.